السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بتوحيده وتمجيده وأنشأنا على فطرته ووفقنا على طاعته، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضله وأكرمه حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, segenap pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmu. Kita akan membahas tafsir surah Al-Asr, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita dan juga kesyukuran kita. Dan insyaAllah dengan itu Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita jadikan panutan, teladan, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya, dan juga kita akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di kesempatan sebelum bulan Ramadan kita sudah membahas tentang awal dari surah Al-Asr, dan kemudian kriteria yang pertama dari orang yang tidak merugi, bahwa Allah bersumpah demi masa. Yang kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan Al-Asr itu dengan berbagai pendapat ulama. Ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan Al-Asr atau masa itu. Ada yang dimaksud di situ adalah, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah waktu asar atau waktu sholat asar. Ada juga yang mengatakan itu adalah masa secara umum, semua masa, semua waktu, bukan hanya waktu sholat asar saja. Ada juga yang menafsiri sebagai masa kenabian, sebagai salah satu masa yang paling mulia, yang paling agung di antara masa-masa yang lain. Tetapi terlepas dari perbedaan itu, semuanya menunjuk pada titik temu bahwa waktu, masa itu sangat penting, karenanya dijadikan sebagai alat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Asr kalau kita bedah dalam kaidah, dalam kamus bahasa Arab, maka kita akan menjumpai salah satu maknanya adalah memeras. Makanya kalau di Arab buah yang sudah diperas namanya asir. Itu maknanya bahwa masa, waktu itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk memeras tenaga kita, memeras pikiran kita, memeras ide-ide dan gagasan kita, memeras kemampuan kita, skill kita untuk berkontribusi, untuk bisa berkiprah di dalam kehidupan. Jadi tidak bisa masa ini hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal tidak berguna yang tidak ada manfaatnya, walaupun bisa jadi hal tersebut mubah atau diperbolehkan pun tidak diperkenankan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berkenan bersumpah demi masa ini. Nah, kemudian selanjutnya Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya jenis manusia semuanya tanpa kecuali, inna jinsal insani la yakhlu min khusranin wa nuqsanin wa faqdanin lirribhi fi masa'ihi wa a'malihi tiwala umrihi, bahwa setiap jenis manusia siapapun dia
dari kalangan manapun, usia berapapun, strata manapun, ya, kemampuan seperti apapun, itu tidak pernah keluar dari koridor kerugian. Ini sumpah yang sangat mengerikan, sebagian mengatakan seperti itu. Dengan inna menggunakan sesungguhnya itu sudah merupakan penegasan. Inna itu huruf dalam bahasa Arab yang bermakna sesungguhnya atau penegasan. Kemudian di situ menggunakan la. Lamnya juga, lam di sini adalah lam takkid, lam penegasan. Nah, kemudian khusrannya atau ruginya itu tidak disebutkan rugi seperti apa. Artinya apa? Kerugian itu bisa mencakup segala aspek. Ya. Bisa seluruh aspek kehidupan atau sebagian daripadanya, ya, tidak disebutkan secara spesifik. Ini artinya apa? Siapapun, ya, bahkan orang yang paling alim sekalipun, paling taat sekalipun, paling dekat kepada Allah sekalipun, itu bisa rugi suatu waktu kalau dia teledor, kalau dia tidak waspada. Ini kan kita bisa lihat dalam kisahnya iblis kan, Azazil ya. Azazil itu kurang apa? Dia ketika itu adalah sosok yang paling dekat kepada Allah. Sosok yang dianggap bahkan melebihi kapasitas malaikat Jibril. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia kemudian terjerembab sedemikian rupa, jatuh, ya, terjerumus begitu dalam, bahkan mendapatkan laknat dari Allah sampai hari akhir karena melakukan satu kesalahan fatal. Kesalahannya barangkali dari sisi kontennya, substansinya itu kecil, hanya sekedar tidak mau menunduk. Tetapi motifnya itu yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah, yaitu keengganannya untuk menunduk kepada Nabi Adam itu karena kesombongan. Jadi siapapun, ya, tidak ada kecuali. Ya. Nah, tetapi ya, fa akhsarul akhsarin huwal kafir alladzi asyraka ma'a khaliqihi ilahan akhar fil ibadah. Dalam tafsir ini disebutkan yang paling rugi itu dalam kehidupan adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu tidak ada lagi yang melebihi kerugian orang tersebut. Jadi siapapun orang itu, kalau dia kafir dan tidak menyembah kepada Allah, menyekutukan Allah, itu adalah orang yang paling merugi di dalam kehidupan ini. Sekalipun bisa jadi secara materi orang melihat, ya, dari sisi kenyamanan hidup dia lebih dibandingkan yang lain. Wa aqallun nasi khasaratan, dan siapa manusia yang paling kecil kerugiannya? Huwal mu'minul ladzi khalata 'amalan shalihan bi akhara sayyi'a thumma taba ila Allah taala taubatan shadiqah. Manusia yang paling rendah, paling kecil tingkat kerugiannya adalah seorang mukmin yang mencampur adukkan antara amal soleh dan amal yang buruk. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu dianggap masih rugi. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena masih mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Sesekali dia berbuat baik, tapi di kali yang lain dia berbuat buruk. Sesekalinya matanya nunduk, ya. Ustadz Farid sama Ustadz Iqmal sesekali nunduk, tapi sesekali yang lain itu melotot gitu kan. Lihat paha ayam gitu kan. Paha ayam maksudnya ya, Pak Iqmal ya. Nah, jadi hatinya, ya, sesekali itu betul-betul, ya, fokus kepada Allah. Tapi di kali yang lain ketika dia zikir, dia memikirkan persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Ini orang-orang ini, ya, dianggap sebagai orang yang rugi walaupun kerugiannya itu kerugian yang paling kecil. Ya. Jadi yang dianggap tidak rugi nanti ada 4 kriteria. Nah, kriteria yang pertama kita sudah bahas di kesempatan yang lalu, bahwa kriteria orang yang tidak merugi, ya, dan itu menjadi landasan bagi semuanya. Yang 3 di depannya itu, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di sini ilahnya ada mengatakan mustasna istisna munqati, ada yang mengatakan muttasil, ya. Apapun itu, ya,
Maksudnya adalah bahwa Allah ingin memberikan penegasan kepada kita. Memang semua orang ya, dengan profesi apapun, ya, dengan kegiatan apapun, dengan jabatan apapun, kekayaan seberapapun, itu semuanya rugi. Tetapi ada 4 kriteria orang yang tidak pernah masuk dalam kerugian itu. Yang pertama siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kita seringkali membahas kata-kata iman, tetapi kalau ditelisik itu tidak akan pernah habis, Pak. Ketika kita bicara iman, ya, itu adalah bicara tentang hidup secara keseluruhan. Ya. Tidak bisa kemudian orang membicarakan iman hanya membicarakan sepertiga bagian dari agama. Tidak bisa. Nah, karena apa? Ketika seseorang sudah memiliki iman, sesungguhnya dia sudah menggenggam kehidupan itu. Karena dari iman yang benar itulah, iman yang kokoh itulah, dia akan bisa melangkah dalam hidup ini ya, sesuai dengan tuntunan Allah. Dan itu adalah nikmat yang tertinggi. Ya. Kita bayangkan, Pak, misalnya ya, seseorang lewat di satu tempat, ya, dia ketakutan dan bahkan tidak berani. Ya. Kadang-kadang di siang bolong pun dia tidak berani melewati itu karena apa? Karena dia yakin di tempat itu ada hantunya misalnya. Sementara orang yang lain jam 1 malam, jam 2 malam pun dia dengan gagah berani tanpa keraguan sama sekali melewati tempat itu. Ini gambaran ya, saya kasih ilustrasi yang sederhana, Pak. Coba perhatikan 2 orang dengan sikap yang bertolak belakang melewati tempat itu. Yang satu bahkan jam 1 malam dia berani. Yang satu jam 1 siang, di siang bolong dia tidak berani melewati tempat itu. Akarnya ada di mana? Pangkalnya ada di mana? Pangkalnya adalah keyakinan. Dalam tanda kutip iman. Yang satu meyakini bahwa di situ ada hantu. Yang satu meyakini tidak ada hantu di dunia ini. Nah, coba apa hasilnya? Hasilnya kan luar biasa. Dan itulah, Pak, yang satu berani lewat bahkan di jam di mana semua orang takut, yang satunya tidak berani lewat bahkan di jam-jam di mana orang banyak melewati tempat itu. Iman, keyakinan di dalam hati itu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Itulah yang dimaksud. Mengapa dia menjadi amat sangat vital dan sangat penting? Karena dari keimanan itulah akan ya, termanifestasikan, terrefleksikan dalam sikap, perilaku, bahkan pemikirannya, ide, gagasannya, semua orientasi hidupnya itu dipengaruhi oleh keimanannya itu. Nah, orang yang yakin bahwa ngaji kayak begini ini ada berkahnya, ada maslahatnya, hujan-hujan begini juga tetap datang. Ya. Tapi orang dasarnya memang tidak yakin, bahkan masjidnya nempel di rumahnya sekalipun, dia tidak akan mau datang ke tempat itu. Karena apa? Tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan bahwa orang mengaji itu ada berkah ilmu, berkah dalam kehidupan. Ya. Ini sama. Ya. Mungkin ketika kita memilih, kembali lagi kepada 2 orang ini, ya, calon istri, ya, itu berdasarkan salah satunya adalah keyakinan. Ya. Cocok atau tidak, maju atau mundur, atau maju mundur, ya, kayak udur-udur gitu ya. Ya. Maju mundur, ya. Itu karena apa? Ya. Yang ada di dalam hati kita inilah yang mempengaruhi, Pak. Kenapa? Ya, Bapak itu misalnya ya, ada di sebuah pekerjaan yang beresiko, resikonya nyawa misalnya, tukang panjat gedung-gedung, Pak, yang suka ngelap-lap kaca itu. Ya. Kenapa dia berani mengambil resiko, sementara yang lain jangankan naik ke gedung-gedung gitu, naik lantai 2 aja ogah. Karena dia yakin dengan kemampuan dirinya, yakin dengan alat-alat yang ada yang membantu dia dalam pekerjaan itu, sehingga dia berani mengambil resiko untuk bekerja yang memang sangat membahayakan dari sisi nyawa. Itu penting, Pak. Kalau kita yakin bahwa saya bisa, alat ini sudah teruji, ya, maka kita maju.
pertama kali mungkin pilot itu ya, awalnya pertama kali dia menerbangkan pesawat pasti ada keraguan, betul nggak? Ini bisa terbang apa kagak ya? Jangan-jangan nyungsep ya. Kalau nyungsepnya ke laut lumayan, nyungsepnya ke rumah orang, ya itu bahaya kan, mengambil nyawa banyak orang. Awalnya pasti ada keraguan, tapi setelah itu kemudian muncul keyakinan, saya bisa, dan pesawat ini sudah teruji. Itulah ya, keyakinan terhadap sesuatu, itulah yang akan memantik seseorang untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan itu. Itulah yang dalam bahasa orang-orang yang suka memotivasi disebut motivasi. Motivasi tertinggi di dalam Islam itu namanya iman, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa apapun yang kita lakukan, kalau memang itu di dalam koridor kebenaran, pasti akan dibantu oleh Allah. Nah, kalau seperti itu, insya Allah, Pak. Makanya ya, iman ini menjadi kunci. Coba kita lihat di ayat-ayat yang lain. Tidak ada satupun ya kebahagiaan, kesejahteraan, ya, keuntungan yang didapat ya oleh seorang mukmin tanpa melalui fase ini. Karena ini fase pembuka sekaligus yang akan memandu seluruh fase-fase yang ada setelahnya. Kalau tidak, berbahaya sekali, Pak. Ya. Orang yang bekerja tapi landasannya hanya ingin mendapatkan gaji, bahaya. Orang yang berkarir landasannya ingin mendapatkan dunia saja tanpa ada landasan iman, berbahaya sekali. Seorang ilmuwan yang tidak melandasi keilmuannya, kajiannya, penelitiannya dengan landasan iman akan membahayakan bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Apalagi seorang ulama, seorang yang pandai, cerdik, cendekiawan dalam bidang agama tetapi imannya keropos. Na'udzubillah min dzalik. Maka akan menjual agama, akan menjual ayat, akan memperdagangkan agama dengan begitu murah. Saya pernah sampaikan dulu perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Afatul ulama talabud dunya bi'amalil akhirah. Afat atau bahayanya jadi ulama itu mencari dunia dengan amal akhirat. Kalau gitu jadi imam afat dong, bukan itu. Kalau jadi imam bukan satu-satunya tujuan untuk mendapatkan materi, ya, silahkan. Itu kalau tidak salah saya pernah membahas tentang ikhlas itu di Masjid Imanuddin. Ikhlas tahapan yang paling rendah adalah mendapatkan pahala akhirat, ingin mendapatkan pahala akhirat dan sekaligus keuntungan dunia. Itu masih disebut ikhlas. Nah, kalau masih ada orientasi akhirat, Mas Iqmal ya, Pak Farid ya, nggak apa-apa. Jadi imam ngajar ngaji ya, itu mendapatkan bagian duniawi, tetapi ya bukan itu satu-satunya tujuan. Tujuannya adalah tetap orientasinya akhirat, mendapatkan pahala. Adapun kemudian masih mendapatkan bagian dunia, itu persoalan lain. Tetapi yang berbahaya tadi saya sampaikan adalah seorang ulama misalnya di kepalanya, di benaknya itu hanya terfikir bagaimana mendapatkan keuntungan materi dari keulamaannya. Nah ini yang akhirnya menjadi fitnah, akhirnya menjadi bencana. Bukan hanya bagi diri ulama itu, tapi bagi pengikut-pengikutnya. Karena pasti setiap ulama ada pengikutnya. Setiap ulama ada orang-orang yang mengidolakannya. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati benar. Ya. Baik, kita kembali. Jadi iman itu menjadi landasan. Dan karenanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada keuntungan, tidak ada kesejahteraan dalam kamus agama kita tanpa dibekali oleh iman itu. Ya. Sehebat apapun ya, yang kita capai, ya. Pencapaian kita setinggi apapun. Ya. Tapi dilihat dulu, ya. Dia sudah sampai di mana, ya. Dan bagaimana kadar keimanannya. Ya. Karena ini akan menentukan sekali kan. Saya pernah sampaikan dulu kisah daripada Nabi Isa dan murid-muridnya. Bagaimana perbedaan yang begitu jelas antara yang beriman dan tidak beriman. Antara yang takut hanya kepada Allah dan masih takut kepada makhluk Allah. Ya, ya kan, saya pernah ceritakan ketika Nabi Isa di pantai, ya, dengan murid-muridnya, tiba-tiba beliau jalan ke laut
kemudian bahkan sedikit ke tengah, ya, berjalan di atas air laut, ya, dengan begitu santai seperti berjalan di darat. Ya, jalan, setelah itu kemudian kembali ke pantai. Murid-muridnya kemudian terheran-heran itu. Wahai Nabi Allah, engkau bisa ya berjalan di lautan tanpa tenggelam. Ya. Bagaimana caranya? Nabi Isa kemudian menjawab, caranya adalah harus yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Ya. Dan akan membuat kita bisa melewati laut itu. Wah, kata murid-muridnya, kalau begitu kami juga bisa. Nah, kami juga bisa. Kami juga yakin kepada Allah. Kami juga hanya takut kepada Allah. Akhirnya diminta untuk mencoba satu persatu. Baru sedikit ke tengah udah tenggelam. Ya, kelelep gitu, kemudian ditarik. Ya. Semuanya gagal. Akhirnya kemudian ditanya oleh Nabi Isa, kenapa kalian? Kenapa kalian tidak bisa jalan di atas laut seperti saya? Kemudian semuanya menjawab, ya Nabi Allah, ketika kami masih di pantai ini, memang ya, kami yakin kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Tapi begitu mendekati tengah-tengah laut itu, maka kemudian muncul rasa takut kami kepada ombak laut ini. Ternyata begitu. Jadi kegagalan itu disebabkan karena apa? Karena mereka masih ada rasa takut terhadap ombak. Nah, ini yang seringkali terjadi. Yang seringkali menjadikan kehidupan seseorang itu menjadi tidak jelas. Karena ini Pak, ada dua ya, hal yang menyebabkan kita ini akan senantiasa, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, akan galau terus, risau terus, resah terus, gelisah terus, terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Yang pertama, ya, masih ragu-ragu terhadap Allah. Ya, masih ada keraguan. Ya. Ngomongnya iya, saya yakin, tapi prakteknya enggak. Kenyataannya dalam realitanya tidak seperti itu. Ya. Yang kedua yang bikin masalah adalah ketergantungan yang terlalu kuat terhadap manusia. Sudah ragu kepada Allah, yang kedua ketergantungan kepada manusia. Ini yang bikin amburadul semua persoalan. Banyak orang bilang saya yakin. Tapi begitu usahanya bangkrut, ya, kemudian terpuruk, bahkan hilang semua semangat dan etos yang selama ini dia miliki, termasuk etos ibadahnya kepada Allah. Seolah-olah hidup ini berakhir dengan bangkrutnya usahanya. Ini kan orang menunjukkan belangnya. Bicaranya saya yakin kepada Allah, tetapi kemudian ketika dia bangkrut, kemudian keyakinan itu hilang. Berarti selama ini keyakinan Anda terhadap rezeki itu karena usaha Anda, bukan karena Allah yang memberikan rezeki kepada Anda melalui usaha itu. Coba Pak, ketika orang diuji kayak begitu, banyak yang gagal. Tadinya berjabat, kemudian pensiun. Itu sebelum pensiun Pak, meriangnya, itu 2 tahun sebelum pensiun udah meriang dulu itu. Ya. Sudah kelabakan ke sana kemari, gimana. Padahal subhanallah, ya, kalau urusan kayak begini, ya, cemen banget bagi Allah gitu. Jangankan yang kayak gini ini kecil-kecil, yang berat-berat, yang besar-besar, yang menurut nalar manusia nggak mungkin saja bisa. Bagaimana Allah memberi rezeki kepada misalnya cicak, ya, itu kan besar Pak. Kasih rezeki pada cicak-cicak yang ada di muka bumi ini, itu sulitnya minta ampun untuk ukuran manusia. Karena apa? Saya pernah sampaikan, cicaknya ada di tembok, sementara makanannya berterbangan. Sedangkan kita, ini otak akal kita, kemampuan kita luar biasa. Sehingga untuk mendapatkan rezeki jauh lebih mudah. Hal-hal yang mustahil saja Allah bisa lakukan. Kenapa? Hal-hal yang reguler yang setiap hari kita saksikan. Orang-orang bahkan yang paling lemah sekalipun diberi rezeki oleh Allah. Kok kenapa kita masih ragu? Ya.
Coba Bapak dan Ibu perhatikan, semakin lemah manusia maka rezekinya semakin mudah. Semakin kuat manusia maka rezekinya semakin sulit. Itu sunnatullah. Dan kita harus yakin, coba Bapak dan Ibu pikirkan. Makhluk yang tidak berdaya sama sekali, ya. Ayam itu nggak bisa nyari duit, Pak. Kucing nggak bisa nyari duit, apalagi jadi imam. Kayak Ustadz Iqmal sama Ustadz Farid, jadi imam, ada kucing jadi imam, geger itu dunia, ya. Nggak bisa. Ya. Tapi dari mana Allah kasih rezeki? Coba, ada saja kan? Lagi makan meong-meong di bawah gitu, ada yang hatinya diketuk oleh Allah. Itu kucing, bukan hanya dikasih kepalanya, kadang-kadang ada malah palanya buat dia, badannya buat kucingnya. Karena apa? Dia memang lebih kucing daripada kucing yang makan itu. Ya. Memang senangnya kepalanya, badannya dikasih ke kucing. Itu rezekinya kucing. Mereka nggak bisa apa-apa, hanya bisa meong aja, Pak. Benar, Pak? Kok masih ragu gitu loh? Ya. Maka memang aneh gitu loh. Apalagi kemudian mikirkan sesuatu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang untuk urusan kayak begini. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Jalani aja terus. Ya. Ya. Mau beranak sampai 10 silahkan. Ya. Mau beranak ini yang 2 orang beranak gimana? Yang dinikahi aja belum ada gitu kan, bagaimana dapat anak gitu kan. Berapapun ya, kita akan pernah sampaikan tuh, kalau nggak salah di ceramah bulan Ramadan itu ya. Rezeki itu ada yang jatah dari langit, ya kan? Memang ada ya. Jadi orang mau kayak apapun itu sudah ada jatahnya. Dia punya keahlian tersendiri, keahlian itulah yang menghantarkan dia pada rezekinya. Allah sudah ciptakan itu. Ada orang, nggak mungkin orang di muka bumi lahir nggak bisa apa-apa. Paling nggak bisa ngemis, Pak. Kan bisa ngemis berarti itu kebiasaan juga walaupun negatif, tapi pada akhirnya dia dapat rezekinya walaupun rezeki yang buruk ya. Ya. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah tidak memiliki satupun kemampuan, nggak ada. Sehingga inilah jalan rezekinya gitu loh. Ya. Nah ini kan masalah iman, Pak, sebenarnya. Ya. Orang ya ada yang kadang-kadang sampai melenakan semuanya demi untuk 2 rupiah, 3 rupiah. Semuanya dilupakan, termasuk yang memberikan semuanya Allah itu dilupakan. Karena apa? Tadi itu ya, dia ragu-ragu kepada Allah di satu sisi, tapi kemudian begitu tergantung kepada makhluk, kepada manusia, kepada rupiah, kepada bos, kepada siapapun itu. Ya, bentuknya macam-macam ya. Pada akhirnya kemudian apa? Imannya itu menjadi keropos, bahkan bisa jadi naudzubillah hilang sama sekali. Baru dikasih musibah sedikit sama Allah, itu sudah stresnya ya, melebihi orang yang katakanlah dikasih musibah yang amat sangat besar, baru uangnya dicuri orang 1 juta, wah, itu stresnya sampai 5 tahun dan diingat-ingat terus ya. Nah inilah yang kemudian disinyalir oleh Allah, ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ciri-ciri orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang hatinya itu tentram karena Allah, itu adalah dia tidak khawatir masa depan dan tidak terlalu sedih dengan apa yang terjadi baik sekarang maupun di masa lalu. Ya. Kadang-kadang ada kan dapat duit banyak tapi dicolong juga lebih banyak gitu kan. Ya. Makanya nggak usah ya, yang nggak punya duit ya, nggak punya duit nggak bakal dicolong, ya, aman itu ya. Nah orang ya kadang-kadang lihat itu uangnya triliunan, tapi yang ditipu juga sama triliunan juga, Pak. Ya. Yang hilang karena bisnisnya gagal itu juga triliunan. Yang nggak punya duit nggak bakal hilang, aman. Ya. Makanya senyum terus gitu loh. Ya saya aman ya. Orang pada geger, pada ribut, investasi bodong ini itu. Alah saya investasi bagaimana, makan aja kadang-kadang kurang buat investasi apanya gitu kan. Ya. Nah itu orang yang tidak khawatir masa depan, ya, urusannya jalan aja terus ya, ikuti saja terus alurnya, pada akhirnya pasti sampai. Ini makanya senyum terus, ya, gembira terus, riang terus, tentram terus hatinya. Karena apa? Dia yakin itu loh. Urusan-urusan kayak begini akan diatur oleh Allah. Ya. Kemudian dia juga tidak akan terlalu sedih kalau misalnya dia kehilangan sesuatu yang berharga sekalipun. Nah, ini kita kembali. Jadi
karenanya kemudian iman menjadi titik tolak, ya, menjadi landasan akar, ya, fundamen bagi seluruh aktivitas manusia. Dan orang yang beruntung, yang tidak merugi dalam konteks surat Al-Asr ini, tetap harus dimulai dari itu. Iman itu menjadi pembeda. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian wa amilus shalihat. Ya, wa amilus shalihat. Ya, kita sudah pernah singgung sebenarnya. Amal itu apa, Pak? Amal itu adalah penggunaan daya. Daya, kita punya daya ini. Bukan gaya ya, daya. Kekuatan di dalam diri kita. Ada 4 kekuatan. Yang pertama adalah daya fikir. Yang kedua daya fisik. Yang ketiga daya kalbu. Yang keempat daya hidup. Ini menurut ya sebagian ahli yang saya kutip gitu ya. Jadi yang pertama, orang yang bekerja, yang beramal itu artinya apa? Dia sedang memberdayakan fikirnya, akalnya, kemampuannya untuk berpikir itu diberdayakan. Itu orang bekerja namanya, Pak. Itu orang beramal namanya. Kelihatannya dia duduk, tapi sedang memikirkan ide, gagasan, konsep untuk kebaikan umat. Masjid ini bagaimana caranya supaya makmur, ya, jamaahnya semarak, tapi di sisi yang lain berkontribusi kepada sekitarnya, ya, tanpa harus kehilangan identitas. Ngemis-ngemis di jalan, saya kurang suka, Pak, itu, Pak. Di jalanan itu kadang-kadang ngenes gitu ya. Tidak harus kehilangan identitas dan kredibilitas kita sebagai umat yang punya harga diri, ya. Gimana caranya? Kelihatannya duduk aja begini, nggak ngapa-ngapain. Itu kita sedang bekerja, Pak. Itu amilus sholihat itu. Orang yang sedang memberdayakan akalnya, pikirannya, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang maslahat, apapun itu bentuk kegiatannya. Termasuk untuk dirinya sendiri. Nah, gimana caranya supaya saya itu cepat nikah? Nah, itu juga sudah berdaya, itu namanya akalnya sudah memikir gitu. Paling nggak mikir daripada nggak mikir sama sekali, Pak Farid ya. Ya. Itu sudah memberdayakan. Jadi apapun yang kita gunakan dalam rangka untuk memberdayakan akal kita, dan itu berorientasi kepada maslahat, kemanfaatan, itu namanya orang beramal. Jadi jangan reduksi, Pak, jangan dibatasi amal itu hanya yang kelihatan fisik bekerja. Salah. Bahkan bisa jadi amal akal, amal fikir ini, ya, inilah yang paling fundamental, yang paling vital. Konseptor, kreator, ya, orang yang menjadi perencana jadi sebuah kegiatan, menjadi akal otak dari sebuah kejadian, peristiwa yang baik, itu justru perannya jauh lebih besar daripada yang teknis di lapangan. Dan ini yang paling disuka. Salah satunya oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai apabila salah satu di antara kalian beramal, bekerja, maka dia profesional. Meyakinkan pekerjaannya itu sesuai dengan keahliannya yang mumpuni. Nah, karena apa? Otaknya juga cerdas. Nah, dia kreatif, inovatif, ya, tidak mandek. Itu kan kerja akal itu, Pak. Kerja akal itu. Dan Rasulullah menyatakan Allah suka itu orang-orang kayak begitu itu. Ya. Jadi karenanya kalau ada orang memang kelihatannya secara fisik dia tidak bergerak, tapi akalnya bergerak terus. Apalagi misalnya dia menentukan di belakang layar, tapi sangat menentukan. Ya, ini kerja amal justru yang bisa jadi paling besar kontribusinya, dan itu paling besar pahalanya juga lah. Ya, ini kan kayak begini ini yang pekerjanya memang capek, tapi insinyurnya itu jangan remehkan, dia jauh lebih capek itu. Bagaimana ini ukurannya, ini segala macam, ya, bahannya apa, ya, iya kan? Otaknya siapa? Ya insinyurnya itu, arsiteknya kan. Itu jauh lebih berat dibandingkan yang melaksanakan di lapangan. Mandornya mah cuma perintah-perintah aja, apalagi kulinya, ya. Tinggal menjalankan, bisa kaplok, tempel, selesai gitu ya.
ngomongnya doang gampang, padahal saya kalau suruh gaplok juga nggak bisa gitu. Tapi kalau kita bandingkan tadi itu ya, antara arsitek dengan pelaksana teknis di lapangan, ya pasti berat yang arsitek. Karena apa? Ini ya, dia gunakan otak atau akalnya, itu daya pikir, dan ini bekerja namanya amal soleh kalau memang diorientasikan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai daya fisik. Tadi saya sebutkan, orang punya kemampuan fisik ya, apapun kemampuan fisik itu, dan kemampuan fisik itu diberdayakan. Ini kan Bapak dan Ibu jalan dari rumah masing-masing ke sini, ada yang pakai mobil nyetir, itu kemampuan fisik itu ya, salah satunya ya. Kita fisiknya sehat pasti bisa nyetir, bisa naik motor ya. Kemudian kakinya yang masih bisa jalan gunakan untuk naik ke tangga atau di lewat bawah naik ke atas sini, kemudian duduk seperti ini. Ini adalah memberdayakan fisik, dan itu yang disebut bekerja ya. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali orang-orang yang memberdayakan fisik, tapi kadang-kadang hanya fisiknya saja. Maka Rasulullah menyampaikan tadi, jangan hanya bekerja keras tapi fisiknya saja, otaknya juga harus kerja. Ya, tapi orang-orang yang bekerja secara fisik pun itu termasuk kategori amal. Makanya dalam Islam itu tidak semua amal itu hanya amal akal. Amal apa namanya? Pikiran, memikirkan Allah, memikirkan ciptaan Allah, memikirkan hal-hal yang baik, itu juga bekerja. Makanya Al-Quran suruh melihat, semuanya dilihat, itu alam semesta dilihat, bahkan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, afala yanzuruna ilal ibil, bahkan kepada unta. Itu semua diminta untuk diperhatikan dengan akal kita. Ya, itu bekerja, itu amal soleh ya. Dan juga bisa jadi ya adalah kita diminta untuk falyanzuril insanu ila ta'amih ya. Nah, lihat makanannya. Itu kalau kita baca ayat itu ya. Nah, Allah sudah memberikan penegasan. Kamu itu lihat makanan, lihatlah makanan itu, berpikirlah tentang makanan itu. Makanya kalau sakitnya itu nggak sembuh-sembuh, itu karena kamu sudah mengakumulasi makanan-makanan yang sebenarnya berbahaya puluhan tahun tanpa kita sadari. Itu sebenarnya sudah dikasih peringatan. Lihat makanannya, jagalah makanan itu, jangan sembarangan dimakan ya. Itu ya, saya pernah sowan ke Pak Abu Bakar Dahlan Salim Zarkasi, putra Kiai Dahlan Salim Zarkasi, pencipta metode Qiraati ya, di Parung sana. Beliau rumahnya sekarang di Parung. Itu beliau punya penyakit Pak, penyakitnya itu penyakit dalam. Itu ternyata penyebabnya apa? Kata dokter, Bapak suka santan ya? Enggak, saya enggak suka santan. Bapak suka gorengannya? Enggak, saya enggak suka gorengan. Apa? Coba ingat-ingat lagi, bagaimana dulu Bapak masih muda sampai sekarang, sebelum mapan seperti sekarang. Apa kebiasaan Bapak yang paling disukai? Dia akhirnya ingat, suruh berpikir itu. Falyanzuril insanu ila ta'amih ya. Akhirnya ingat, ternyata apa Bapak dan Ibu, penyebabnya sakitnya itu ya, karena itu campuran kolesterol, akhirnya kena jantung itu. Itu adalah setiap pagi, ini Pak Abu itu yang paling saya suka, hampir setiap pagi itu saya makan nasi uduk sama gorengan 2. Tapi itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun loh Pak. Dari usia 15 tahun sampai usia 50 tahun, itu hampir tiap pagi nasi uduk sama gorengannya 2. Nasi uduk isinya apa Pak? Santan. Gorengan tahu sendiri. Itu kelihatannya beliau saya nggak suka. Coba ingat-ingat. Ternyata benar itu. Ya kalau 1 hari nggak apa-apa. Ini puluhan tahun loh. Terus dikonsumsi tiap pagi itu. Ya kan? Beliau baru sadar, oh iya ya. Ternyata sekian puluh tahun saya konsumsi itu tanpa sadar, menumpuk di sini. Susah sudah kalau menumpuk, usia sudah 60-an lebih ya. Nggak bisa dihilangin, paling dikurangin saja bahayanya, dampaknya. Ya kan? Ya. Nah itu namanya apa? Otak kita suruh berpikir juga, tapi kemudian actionnya. Ketika orang
saya katakan memakan makanan yang tidak membahayakan tubuhnya itu namanya amal soleh. Tapi ketika dia memakan makanan yang membahayakan tubuhnya dan dia tahu itu amal yang tidak soleh. Amal soleh artinya amal yang bermanfaat, Pak, untuk tubuh kita juga, itu namanya amal soleh. Jadi kalau didefinisikan amal soleh dan amal yang tidak soleh itu secara kontekstual itu bisa masuk dalam kategori itu. Ya. Makanya jadi ibadah ketika orang dietnya untuk kesehatan, ibadah. Ya. Karena itu memaslahatkan tubuh kita. Nah, ketika dia kemudian semuanya dimakan walaupun enak dan dia tahu bahwa itu bahaya karena dia sudah tahu berdasarkan diagnosa dokter misalnya, tetap dia lakukan, ya itu amal tidak soleh. Tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan tubuh. Kan sama saja, Pak. Ya, sama saja. Bukan yang amal tidak soleh itu misalnya mencuri saja, ya, merampok, berzina, tidak sholat. Lah, kalau kayak begitu kok yang kecil-kecil nggak diperhatikan. Padahal Islam itu memperhatikan juga masalah-masalah ini. Ya. Jadi makanya halalan tayyiban, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, bukan hanya halal tapi tayyiban. Tayyiban itu kalau perspektifnya Ustadz Farid itu, ya tayyiban itu artinya bergizi, ya tapi sesuai dengan kantong juga gitu kan. Kalau bergizi kantongnya nggak sesuai, ya tidak tayyiban, ya. Tidak baik, ya. Ngutang apalagi lah, makan enak-enak ngutang, habis makan bingung gitu ya, bagaimana ngelunasinya, itu nggak tayyiban Pak Farid itu, ya. Ya, jadi harus sesuai juga dengan ukuran kantong gitu kan. Ya. Tapi insya Allah yang murah-murah itu yang aman. Ya. Coba saja ya, yang murah-murah itu insya Allah aman. Ya. Coba aja makan pakai kerupuk aman itu ya. Kerupuk aja nggak usah yang lain ya. Kerupuk itu segini lagi dikit gitu ya. Ya. Habis itu nasi doang gitu. Aman itu dari, apalagi nasinya pakai low carbon ya. Dikasih apa namanya yang masaknya ya, rice cookernya yang tanpa gula itu kan ada sekarang. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kedua tadi memberdayakan fisik, yang ketiga daya kalbu namanya. Nah, daya kalbu, ya kalbu kita, ya. Nah, jadi orang yang berpikir kepada Allah kemudian berterima kasih, ya Allah, terima kasih, ya, Engkau sudah berikan aku kesehatan ketika orang pada sakit, ya, dan ketika COVID-19 yang lalu orang lewat, saya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya masih hidup, masih diberi nikmat-nikmat yang lain. Ya. Itu sudah merupakan daya kalbu, ya, yang kita gunakan untuk bersyukur. Itu amal soleh, Pak. Ya. Jadi orang yang hatinya syukur, terima kasih sama Allah terus, mengingat-ingat Allah. Ketika melihat apapun yang menakjubkan, subhanallah. Ketika ada yang mengatakan Allahu Akbar, ya. Ketika ada sesuatu yang menurut kita sangat sulit untuk dilakukan tapi kemudian terjadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sebut itu di situ, ya. Dalam hati kita. Itu sudah merupakan amal soleh. Apalagi yang namanya amal soleh hati ini, Pak. Subhanallah. Orang yang tidak dengki dengan apapun yang didapatkan orang lain, itu amal solehnya luar biasa. Orang yang senantiasa bersyukur, orang yang tidak marah ketika dibuat marah, bahkan disakiti oleh orang lain dengan rasa sakit fisik maupun non fisik misalnya, dan dia tetap konsisten tidak melampiaskan amarahnya, dia pendam itu amarah walaupun marah misalnya. Itu amal hati yang luar biasa, dan itu jauh lebih berat. Bapak dan ibu kalau rumah tangga kita tahu sendiri ya, itu kan suami itu kadang-kadang nyebelin juga ya Bu ya. Bu, kadang-kadang nyebelin tuh, ngangguknya keras banget itu, ya. Jangan-jangan bahaya ini kalau nyebelin terus. Tapi kan nggak tiap hari ya Bu ya. Kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang ngeselin, ya. Kadang-kadang, wah subhanallah ngangenin ya Bu ya. Oh ngangguknya keras lagi, sama gitu ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang begitu ya. Maka kita harus memainkan hati kita ini untuk beramal soleh dengan hati. Kalau istri pas lagi subhanallah Bapak ya, ini bawelnya, cerewetnya, lagi kumat, seharian ngomel terus ya. Dengerin aja Pak, dengerin aja. Anggap aja itu si Ayah Khadijah lagi nyanyi sholawat gitu kan ya. Ya Yasir lana umurona ting tong ting ting gitu ya. Sudah ya.
Ya, sudah ya, biarkan saja ya. Kita mainkan hati kita, nggak marah walaupun dia ngomel terus seharian. Karena memang lagi dapat, Pak. Wanita kalau lagi dapat, apalagi kemudian belanjanya kurang, ya numpuk itu dua. Udah dapat belanjanya kurang, ngomelnya pasti seharian. Nah, kita kemudian menggunakan hati kita untuk beramal soleh. Ya, jangan marah, jangan tanggapin bawelnya itu. Jangan ikut cerewet. Nanti ya awalnya bisa jadi mulut, ya pada akhirnya kemudian apa? Ada piring terbang. Ya, kalau piring terbang biasa, ya garpu terbang, repot itu, nyumplek ke jidat, bisa nancep itu, ya bahaya itu. Ya, ini namanya beramal soleh juga, dan ini amal soleh menurut saya yang paling berat. Ya, memberdayakan kalbu kita untuk tidak gampang marah. Ya. Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah, ya. Jangan marah maka engkau akan dapat surga. Surga bukan hanya di akhirat, di dunia dapat surga. Orang yang tidak pernah marah itu dapat surga terus, hijau terus bawaannya, nyaman terus ya. Yang bikin runyam itu karena marah-marah terus. Orang kalau hidup dengan kemarahan, dilandasi kemarahan, apapun dengan marah, itu pasti semuanya tidak ada yang sukses, amburadul semua. Makanya kelihatannya sederhana pesannya la taghdab, tapi coba akar daripada masalah di dalam kehidupan ya, ini banyak dimulai dari amarah yang meletup dan kemudian terlampiaskan dalam bentuk tindakan, pada akhirnya merembet kemana-mana, bahkan bisa menjadi kemarahan kolektif, menjadi masalah disintegrasi, menjadi chaos di dalam sebuah negara. Bisa loh Pak itu. Bagaimana revolusi yang terjadi di Aljazair itu, Bapak dan Ibu pernah ingat dulu. Dari kemarahan anak-anak muda yang diperlakukan secara tidak semestinya oleh orang keamanan ketika itu, meletuplah revolusi sampai presidennya jatuh. Ya, jadi makanya jangan sepelekan itu, amal hati itu. Dan ini amal yang betul-betul itu Pak. Ya. Orang tidak dengki, orang tidak iri, orang tidak gampang baper, orang kemudian tidak gampang tergoda untuk menggerakkan jari-jarinya, ya, untuk memamerkan apa yang dilakukannya segala macam. Ya, orang yang kemudian misalnya tidak gampang ya terpengaruh dengan hedonisme, sementara sekitarnya itu ya memamerkan kekayaannya kesana kemari, ya, menunjukkan kehebatannya secara materi, ya. Tidak terpengaruh, ya kita tetap istiqomah, sekali imam tetap imam, sekali Bani Umar tetap Bani Umar gitu kan, maju tak kendar membela yang benar gitu kan, ya Mas Iqbal ya, insya Allah aman, ya. Hati kita ya, catat ya. Dan itu di masa sekarang subhanallah jauh lebih berat Pak. Orang sekarang menata hati supaya tidak terpengaruh dengan budaya yang lain, ya, itu juga berat ya, anak-anak muda apalagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah daya hidup. Tadi yang pertama daya pikir, daya fisik, daya kalbu, dan daya hidup. Nah, daya hidup itu maksudnya apa? Jadi seseorang untuk mempertahankan hidupnya, dia akan memberdayakan dirinya sehingga dia akan tetap eksis. Nah, orang bekerja dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam itu supaya apa Pak? Supaya dapat gaji. Dari gaji kemudian dia bisa makan, dia bisa punya tempat tinggal. Kalau dia menikah dia bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Kalau punya anak dia bisa menafkahi anaknya. Jadi orang bekerja keras itu sejatinya dalam rangka mempertahankan hidupnya, itu namanya daya hidup. Ketika seseorang mendapatkan ancaman, maka dia akan bersembunyi, akan lari dari ancaman itu. Karena apa? Dia mempertahankan hidupnya supaya tetap aman. Ketika orang merasa bahwa ada hal-hal yang menarik dan akan melanggengkan hidupnya, maka dia akan lakukan itu, olahraga, teratur, makan dijaga, istirahat yang cukup. Itu kan akan mempertahankan hidupnya lebih panjang. Nah, ini manusia punya daya ini, dan ketika daya ini digunakan untuk kemaslahatan, amal soleh. Nah, itu loh, ya. Orang olahraga, ibu ya,
ibu olahraganya misalnya masak, ya, sambil sholawatan gitu kan, ya sirlana, lagi-lagi ya sirlana ya, apalagi sirlana doang gitu ya. Nah, ibu sambil nyapu, sambil ngepel, subhanallah ya, itu dapat pahala ya, karena amal soleh ya, mengabdi kepada suami juga, itu dapat amal soleh juga. Di sisi yang lain apa? Mempertahankan keasrian rumah sehingga suami menjadi betah ya. Nah, itu pun sama ya. Jadi daya hidup ini ya, ketika orang menggunakannya untuk kemaslahatan dirinya maupun orang lain ya, itu akan bernilai ibadah. Ya. Tadi olahraga, makan makanan yang sehat ya, istirahat yang cukup ya, orang lain pada begadang, kita tidur cepat tapi bangun cepat ya. Itu adalah ketika orang mempertahankan daya hidup itu dalam kerangka untuk mengabdi kepada Allah, itu pun disebut amal soleh. Maka kemudian amilus solehat saya pernah sampaikan itu redaksinya menggunakan jamak ya, yang itu artinya beragam, dimensinya sangat luas ya. Semua yang berdimensi kemaslahatan ya, dari 4 daya tadi itu semuanya adalah amal soleh, dan siapapun yang melakukan itu bernilai pahala. Ya, sekalipun bisa jadi bentuknya tidak ibadah secara mahdoh ya. Makanya saya sering kali sampaikan, jangan orang mengira dalam Islam ibadah itu hanya di tempat-tempat tertentu, dalam momen-momen tertentu. Semua momen, semua tempat bisa sarana menjadi tempat ibadah kita, bisa menjadi momen ibadah kita. Bahkan ketika kita ditimpa musibah besar pun, ketika itu Allah kasih kesempatan untuk mendapatkan pahala. Bahkan ketika kita tidak ingat apa-apapun karena kita tertidur, itu pun masih dalam kategori ibadah. Ketika sebelum tidur kita sudah niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka sepanjang malam sekalipun kita diam, apalagi tadi itu kita tidur untuk mempertahankan hidup kita agar bisa ya untuk mengabdi kepada Allah, maka tidur kita sepanjang malam sekalipun ngoroknya lebih keras daripada ngoroknya jangkrik 10 biji misalnya, jangkriknya ngorok juga ikut krongkling, tapi yang ngorok lebih keras misalnya ya. Itu tetap ngoroknya insya Allah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kemudian amal soleh itu seringkali dengan redaksi jamak, wa amilus solihat. Kemudian yang selanjutnya kita selesaikan aja, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa awsa ba'duhum ba'dan kadzalika bil haqqi. Al haqqi itu apa? Al haq itu adalah segala kebenaran, wal amrul ladzi thabatat sihhatuhu thubutan qati'an. Yang disebut hak adalah segala sesuatu yang keabsahannya, kebenarannya itu ditetapkan oleh syariat dengan ketetapan yang pasti. Itu namanya hak. Ya. Jadi kalau syariat menetapkan bahwa apapun perbuatan atau sesuatu itu benar menurut syariat secara pasti ya, qati'an. Sebab nanti akan ada yang dhaniyan, ada yang tidak pasti, itu disebut hak ya. Sudah jelas ya, ngaji hak, sholat hak, berbakti kepada orang tua hak ya. Tadi saya sampaikan tidur untuk ibadah itu juga kebenaran ya. Orang yang berpikir untuk kebaikan juga hak. Itu semua ketika kita wasiatkan, kita sampaikan kepada orang lain, maka orang tersebut sejatinya sedang menjadi agen-agen dalam tanda kutip Allah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi jangan memonopoli kebenaran itu hanya saya sampaikan tadi hanya di masjid saja, hanya di musola saja, hanya dalam mushaf Al-Quran saja. Ketika orang membaca buku-buku ilmiah yang lain selain Al-Quran ya, selain hadis misalnya, selain tafsir misalnya, selain kitab-kitab hadis, itu pun sejatinya sama bernilai ibadah, bernilai hak ketika kita korelasikan dengan watawasau bil haq. Dan itu tugas kita apa? Menyampaikan, Pak. Watawasau, wasiat. Wasiat di sini maksudnya al-wasiyah wa hiya taqdimun nushi lil ghairi maqrunan bil wa'dhi. Yaitu menyampaikan nasihat kepada orang lain ya, dengan harapan bahwa orang itu akan mengambil apa yang kita sampaikan itu sebagai pelajaran. Ya, itu namanya wasiat ya. Kalau wasiat menjelang kematian persoalan lain, tapi ini wasiat maksudnya adalah menyampaikan pesan, Pak,
kepada orang lain, kepada diri kita terutama itu ya, untuk bisa konsisten di dalam kebenaran. Ini adalah aspek yang ketiga. Artinya apa? Ketika seseorang sudah konsisten dan kokoh imannya, amal solehnya juga sudah istiqamah, dia tidak boleh egois. Dia tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, sehingga kebaikan kebenaran itu tidak disebarkan, ditransfer kepada pihak yang lain. Ya. Jadi karenanya memang penting, Pak. Kesadaran untuk dakwah, kesadaran untuk mendidik pihak yang lain itu harus senantiasa terbangun di dalam individu kita, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jadi Bapak dan Ibu bisanya apa? Saya bisanya kayak begini misalnya. Di kampus saya bisa ngajar. Misalnya di rumah ada anak-anak belajar misalnya, ngaji gitu. Bisanya kayak begitu. Bapak dan Ibu bisanya apa? Saya nggak bisa ngajar, Pak, tapi saya punya uang untuk SPP anak saya. Itu berarti Bapak dan Ibu ada komitmen untuk minimal mendidik anak untuk supaya Islam itu tetap langgeng, lestari ya, dari lingkungan keluarga kita dulu. Saya nggak bisa, Pak, ceramah sama orang lain. Saya kalau nasihati orang lain malah terus, Pak. Saya malah ditonjok terus, Pak, karena saya nggak bisa ngomong halus, Pak ya. Kan ada, Pak, orang yang nggak bisa ya untuk menyampaikan kebaikan walaupun maksudnya baik, tapi orang salah duga terus ya, salah terima terus ya. Ya udah, Bapak nggak kasih nasihat, Pak, nggak perlu, Pak, dengan ucapan, cukup Bapak dengan keteladanan. Bapak contohkan aja kebaikan dilihat oleh orang lain, itu sudah nasihat ya. Dan itu kontribusi kita supaya nanti malaikat itu tidak mencatat ini orang soleh tapi dirinya sendiri egois, tidak muslih, tidak mau mensalehkan orang lain, maka dia kayak apapun baiknya nggak masuk dalam kategori orang yang beruntung. Dia rugi. Ruginya apa? Ruginya tadi itu, egois tadi itu, hanya untuk dirinya sendiri ya. Keluarganya saja misalnya ya, kalau memang keluarga masih lumayan, tapi kalau bisa ya lebih keluar lagi dari lingkungan keluarga ya. Itu kemudian watawasau bis sabri ya. Kebenaran, kesabaran itu satu paket. Iman, amal soleh, kebenaran harus ditopang juga dengan kesabaran yang tanpa batas. Saya pernah menyampaikan kalau sudah ada batasnya berarti sudah tidak sabar lagi. Karena ya yang namanya sabar itu adalah akhlak yang tanpa tepi, tanpa ujung. Nah, makanya paling berat. Ya, makanya perintah sholat disandingkan dengan sabar ya. Ini juga sama, perintah untuk iman, amal soleh, wasiat kebaikan ditutup dengan sabar. Karena apa? Banyak orang yang imannya kuat tapi kurang sabar. Akhirnya apa? Ya kayak iblis. Jadi dilaknat oleh Allah ya. Banyak orang yang amalnya soleh luar biasa, tapi kurang sabar menghadapi anaknya. Akhirnya di luar dia dihormati, sama anaknya sendiri cuekin, sama anak sendiri dibantah terus, sama anak sendiri tidak pernah ditaati, karena nggak sabar menghadapi anak. Ya. Bisa jadi, Pak, fitnahnya itu. Ya. Fitnahnya anak. Ada yang fitnahnya tuh istri, ada yang fitnahnya suami, ibu. Ada. Nah, kita lihat kan dalam sejarah Nabi, ada Nabi yang istrinya nggak taat ya. Ada yang suaminya orang deglang, istrinya orang baik, Asiyah ya. Dia seorang yang sangat salihah tapi suaminya Fir'aun. Nah, maka ini dipuji juga dalam Al-Quran, ada kisahnya walaupun tidak secara eksplisit ya. Nah, ini kembali, jadi kesabaran itu menjadi seluruh ya hal ya. Orang yang berwasiat pun sama. Orang menyampaikan pesan-pesan kebenaran kalau nggak sabar ya, baperan. Nah, itu bahaya juga, apalagi kemudian baper urusan-urusan yang kecil. Gara-gara nggak dikasih jadwal lagi, bapernya minta ampun sampai mohon maaf, takmirnya apanya semuanya di WA ini dicaci semua, dimaki semua. Ini ada yang kadang-kadang begitu, Pak. Dia sebenarnya menyampaikan kebenaran dan kebaikan, kenapa harus seperti ini? Kok berubah ya? Begitu jadwalnya tidak ada ya. Bisa saja gitu loh. Kalau jadwal di sini nggak ada, di sana dikasih sama Allah, dibuka lagi. Kalau kita kembali lagi pada iman tadi, nggak usah khawatir ya. Semua orang yang berwasiat menyampaikan kebenaran dalam bentuk apapun pasti akan diuji kesabarannya.
Ya. Jadi pejabat-pejabat yang baik, pejabat yang senantiasa menyampaikan kebaikan, itu pun ujiannya luar biasa. Ya. Jadi ustadz yang soleh juga luar biasa. Jadi imam yang soleh juga sama, luar biasa. Cobaannya apa? Setiap kali Ustadz Taufik ngaji pasti ya disinggung terus. Ya. Itu cobaan. Ya. Harus sabar gitu kan. Ya. Ya. Apapun itu profesi kita, ya. Ya, itu harus tahan uji. Nah, ketika kita tahan uji, ya, sabar dengan apapun yang terjadi, ya, insya Allah 4 komponen ini, ya, saling bersinergi, Pak. Harus saling melengkapi. Ya, tidak bisa orang hanya 2 aspek iman amal soleh saja, tapi tidak peduli kepada orang lain. Ada pedulinya luar biasa, tapi nggak ngurus diri sendiri. Itu juga salah. Dia tidak beriman dengan iman yang benar atau imannya kropos. Dia tidak beramal soleh, tapi peduli banget sama orang lain. Ya. Ya, apalagi orang lainnya cantik, wah itu lebih parah lagi itu ya. Itu lain pedulinya berarti. Ya. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi 4-4-nya harus bersinergi. Ya. Jadi antara dimensi iman, amal soleh, kemudian menyampaikan kebaikan kebenaran kepada pihak yang lain, dan bagaimana orang yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan senantiasa berada dalam kesabaran. Karena ini akan menjadi paket, ya, paket lengkap, ya, paket yang amat sangat ideal untuk menghantarkan bukan hanya individu, Pak, tapi umat secara keseluruhan untuk menjadi umat terbaik. Ya. Maka betul kata Imam Syafi'i, kalau orang membaca surah Al-Asr itu cukup untuk menjadi bekal. Ya, nggak perlu surat-surat yang lain sebenarnya. Kalau kita baca dengan benar. Karena apa? Merangkum semua aspek-aspek, dimensi-dimensi yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya, karenanya Imam Syafi'i sudah lakafat, sudah cukup ya dengan surah Al-Asr ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, farruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, wa yaqinan shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min 'ainin la tadma', من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفق لقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.